Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Dan jangan lupa ya, sediakan secangkir kopi untuk menemani malam Anda memantau market yang arahnya sedang meronta-ronta ya, kayak gini, meronta merah hijau kayak gitu ya. Mau naik juga nggak mampu untuk naik, mau turun juga masih sideways segini-segini saja kayak gitu ya. Market memang masih belum stabil. Oke. Di kesempatan malam hari ini teman-teman, saya akan membahas perihal Baby Doge juga, Shinja dan sebagainya. Pokoknya semua token meme lah ya. Ya kayaknya ini akan mulai ada kehilangan holder kalau menurut saya seperti itu. Kenapa? Ini teman-teman disebabkan oleh pajak cryptocurrency India mulai berlaku 1 April. Sekarang bagaimana ya? Bagaimana sekarang ya? Kita ketahui bahwasanya pajak yang ada di India itu adalah 30% teman-teman ya, 30% pajak untuk penarikan cryptocurrency masuk ke rekening pribadi kayak gitu ya, 30% pajaknya. Dan itu menyebabkan mungkin ya, sebab daripada Shiba Inu kemarin kehilangan 32.000 holder, bahkan sekarang sudah meningkat lagi. Mungkin salah satunya disebabkan oleh ini teman-teman, disebabkan oleh investor-investor atau pemain retail di India ini sudah mulai cut loss, mulai menjual asetnya, karena ini nanti akan ada pajak yang cukup tinggi pada tanggal 1 April ya. Dimulai pada tanggal 1 April kayak gitu teman-teman ya. Pajak cryptocurrency muncul di India dan investor tidak cukup senang dengan itu ya, karena pajaknya cukup besar. Pastilah nggak senang kayak gitu ya. Mungkin kalau pajaknya masih standar lah, nggak begitu tinggi, mungkin masih bisa ya bertahan kayak gitu teman-temannya. Sudah cukup lama India tertinggal dalam melegalkan atau mengatur aset digital di India, tetapi pembuat kebijakan India cukup menyadari keuntungan yang dihasilkan cryptocurrency dan blockchain untuk investor individu dan industri global juga ya. Dan di sini, namun akhir Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengumumkan keputusan akhir pemerintah untuk memperkenalkan mata uang kripto dalam ekonomi India dalam sesi anggaran persatuan untuk tahun 2022. Putusan tersebut berbicara tentang pengenalan pajak pada mata uang virtual yang sepertinya pemerintah akan segera menerapkan peraturan ini. Laporan telah mengungkapkan bahwa mulai April 2022 keuntungan cryptocurrency akan dikenakan pajak sebesar 30%. Nah, ini teman-teman, sebenarnya pajak India 30% itu sudah sah teman-teman ya. Saya bilang sudah sah karena sudah disahkan pada bulan 2 atau bulan Februari kemarin teman-teman. Perihal pajak 30% yang diberlakukan India untuk orang India ya, untuk investor individu atau pemain retail atau global lah intinya, atau sebuah industri global kayak gitu, sudah harus membayar pajak 30% per tanggal 1 April besok teman-teman. Nah, mungkin sebab itulah ya banyak sekali orang yang sudah mulai meninggalkan cryptocurrency di India, walaupun masih ada yang bertahan kayak gitu teman-teman. Dan di sini yang juga merupakan salah satu cryptocurrency tertinggi pajak ya. Jadi negara ini India ini memang menerapkan pajak yang cukup tinggi, bukan cukup tinggi, sangat tinggi seperti itu teman-teman ya. Seharusnya sih dari pemerintah India itu ada ingin lah ya rakyatnya itu biar hidupnya enak kayak gitu, maka pajak daripada di India itu diturunin lagi seperti itu ya, biar market juga enak lagi dan para pemain-pemain yang ada di India juga enak gitu loh ya maksudnya. Terus, dan pada tingkat yang sama seperti yang dikenalkan untuk hadiah lotre, peraturan ini akan berlaku untuk semua aset virtual mulai dari Bitcoin, NFT, dan pendapatan terkait. Selain itu, penerapan pemotongan pajak sumber TDS 1% mulai 1 Juli 2022. Nah, jadi ingat ya teman-teman, ini berlaku untuk semua mata uang aset digital, aset virtual ya teman-teman ya. Mulai dari Bitcoin, berarti kan mulai cryptocurrency kan banyak sekali itu teman-teman. Tidak cuma Bitcoin, banyak sekali token-tokennya yang beredar, yang ada diperjualbelikan di negara India kayak gitu teman-teman. Maka dari itu mungkin dampaknya akan semakin
ada ke token-token lain. Yang ini yang saat ini yang saya rasakan, yang menurut saya pribadi itu yang sudah merasakan dampaknya yaitu Shiba Inu ya, kehilangan banyak holdernya ya, karena ada sebuah artikel yang sempat saya bahas tadi bahwasanya Shiba Inu ini memberikan keuntungan besar buat para pemain yang ada di India waktu belum menyentuh ke ATH-nya kemarin kayak gitu teman-teman ya. Dan di sini apalagi yang perlu kita ulik teman-teman. Di sini meskipun peraturan cryptocurrency telah menghilangkan beberapa keraguan bahwa investor India telah membangun dalam pikiran mereka mengenai status mata uang digital ini, mereka tidak cukup senang dengan hal itu. Beberapa kelompok cryptocurrency telah mendesak pemerintah Modi untuk memikirkan kembali 1% TDS-nya yang direncanakan dalam meminta Sitaraman untuk mempertimbangkan kembali proposalnya. Jadi memang dari para investor-investor atau para pengusaha yang ada di India yang bermain dunia cryptocurrency untuk undang-undang yang mengharuskan pajak ya, pajak 30% untuk mata uang digital sejenis cryptocurrency itu untuk direvisi kembali agar pajaknya tidak seperti itu. Nah, kemungkinan ini ya teman-teman perihal kenapa banyak holder daripada Shiba yang sudah mulai hilang. Jadi ini nanti dampaknya bukan ke Shiba saja teman-teman, melainkan ke token-token lain yang beredar di India kayak gitu. Nah, mungkin perihal informasi di malam hari ini dulu, semoga bisa membantu. Salam cuan.